Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Fajariyah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, di sini pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apa itu analisis kualitas self-equal dan intelektual gitu. Langsung saja, di sini integrasi self-equal dan intelektual yaitu adalah dalam manajemen kualitas adalah lengkap secara perkembangan ekonomi berbasis jasa membuat kualitas layanan menjadi faktor utama dalam apa? Dalam keberhasilan organisasi. Nah, karena jasa memiliki karakteristik khusus seperti tidak berwujud, beragam dan bergantung pada interaksi manusia. Nah, kualitas layanan di sini lebih ditentukan oleh persepsi pelanggan dibandingkan apa? Dibandingkan standar fisik semata. Dalam konsep self-equal digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengukur kualitas layanan eksternal berdasarkan harapan dan persepsi pelanggan. Sedangkan intelektual yaitu menekankan pentingnya kualitas layanan internal antar karyawan dan departemen. Nah, itu yang intelektual. Nah, kepuasan pelanggan tidak dapat dicapai tanpa apa? Tanpa dukungan kualitas internal yang baik. Nah, oleh karena itu, integrasi self-equal dan intelektual menjadi strategi penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas serta keunggulan kompetitif organisasi. Jadi, itu adalah pentingnya integrasi self-equal dan intelektual. Nah, selanjutnya yaitu adalah 5 dimensi kualitas jasa dalam self-equal. Nah, dimensi yang pertama yaitu adalah bukti fisik. Dalam bukti fisik di sini, definisi operasional adalah penampilan fasilitas fisik. Seperti apa? Seperti peralatan, pelayanan, maksudnya itu seperti penampilan stafnya, penampilan karyawannya, sedangkan dan peralatan yang digunakan gitu. Itu dalam definisi operasional. Sedangkan contoh atributnya ya seperti kebersihan ruangan, kecanggihan peralatan, teknologi dan kerapian staf itu dalam bukti atributnya. Dan yang kedua yaitu adalah keandalan. Keandalan di sini dimaksudnya itu adalah kemampuan organisasi untuk melaksanakan layanan yang dijanjikan secara tepat, konsisten dan akurat sejak pertama kali bertemu gitu. Dan contohnya yaitu seperti ketepatan waktu janji, akurasi catatan penagihan, penyelesaian masalah pada kesempatan pertama. Itu yang kedua. Dimensi yang ketiga yaitu adalah daya tanggap. Daya tanggap di sini adalah kesediaan karyawan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat tanpa apa? Tanpa penundaan yang tidak perlu. Contohnya seperti kecepatan merespon komplain, kesediaan staf memberikan informasi waktu layanan dan bantuan serta proaktif. Itu contohnya dalam operasional. Dan yang keempat yaitu adalah jaminan. Jaminan di sini adalah pengetahuan, kompetensi dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan kepada pelanggan tentang pelayanan kita gitu. Contohnya seperti keramahan staf, keamanan dalam transaksi. Dan dimensi yang terakhir yaitu adalah empati. Empati di sini adalah tingkat perhatian individual dan kepedulian yang diberikan organisasi kepada pelanggan. Untuk apa? Untuk memahami kebutuhan spesifik mereka. Contohnya, kan pengenalan pelanggan secara personal dan jam operasional yang nyaman, perhatian tulus terhadap pelanggan gitu. Itu 5 dimensi kualitas jasa dalam dimensi self-equal. Selanjutnya yaitu adalah analisis 5 kesenjangan. Nah, apa saja kesenjangannya? Yaitu seperti yang pertama kesenjangan pengetahuan, yaitu manajemen tidak memahami harapan pelanggan dengan baik. Itu adalah kesenjangan yang pertama ya, karena karyawan tidak memahami pelanggan dengan baik. Apa yang dimau pelanggan, apa ekspektasi pelanggan itu kesenjangan yang pertama. Dan kesenjangan yang kedua yaitu adalah kesenjangan standar, yaitu harapan pelanggan tidak diterjemahkan menjadi standar layanan yang jelas ya. Bagaimana harapan pelanggan gitu? Kok bisa nggak nyampe ke standar yang jelas gitu? Itu adalah kesenjangan yang kedua. Dan kesenjangan yang ketiga yaitu adalah kesenjangan penyampaian. Nah, kesenjangan penyampaian di sini adalah pelayanan yang diberikan karyawan tidak sesuai standar perusahaan gitu. Itu kesenjangan yang ketiga. Dan yang keempat yaitu adalah kesenjangan komunikasi seperti promosi atau janji perusahaan itu tidak sesuai dengan layanan yang nyata gitu. Itu adalah kesenjangan komunikasi. Dan yang terakhir itu adalah kesenjangan pelanggan, yaitu adalah perbedaan antara harapan pelanggan dan layanan yang dirasakan pelanggan gitu. Itu adalah kesenjangan yang terakhir. Lanjut ke penjelasan selanjutnya yaitu adalah inqual dan kepuasan karyawan dalam organisasi. Nah, inqual di sini kan itu adalah menekankan bahwa kualitas layanan internal antara karyawan dan departemen sangat memahami kualitas layanan kepada pelanggan eksternal. Nah, dalam organisasi setiap bagian dianggap sebagai pelanggan dan pemasok internal yang saling mendukung gitu. Kepuasan pelanggan atau kepuasan karyawan maksudnya itu adalah kepuasan karyawan itu menjadi faktor penting. Karena apa? Karena karyawan yang mendapatkan dukungan, fasilitas dan lingkungan kerja yang baik akan lebih termotivasi untuk apa? Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sebaliknya, jika kualitas layanan internal yang buruk dapat menimbulkan apa? Menimbulkan stres, menurunkan produktivitas dan berdampak pada menurunnya kualitas layanan perusahaan secara keseluruhan tersebut. Jika itu buruknya dampaknya dari jika kualitas layannya internalnya itu buruk gitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah komponen kualitas layanan internal menurut Hollowell. Nah, komponen yang pertama yaitu adalah peralatan. Penjelasan detailnya yaitu ketersediaan dan kesesuaian fasilitas fisik, teknologi serta sistem informasi untuk menunjang pekerjaan itu. Bagaimana implikasinya yaitu adalah peralatan yang menghambat efisiensi dan menurunkan motivasi intrinsik karyawan. Itu implikasinya. Jika ya peralatannya tidak tersedia, ya pelayanannya juga kurang gitu. Dan yang kedua yaitu adalah policies dan prosedur. Ya. Maksudnya itu adalah kejelasan kebijakan organisasi dan prosedur kerja yang dirancang untuk mendukung bukan untuk menghambat pelayanan. Dan implementasinya, prosedur yang terlalu birokratis seringkali menjadi penghalang bagi apa? Bagi staf ini depan untuk bersikap responsif gitu. Jika prosedurnya itu tidak sesuai dengan prosedur yang tersedia gitu. Dan yang ketiga yaitu adalah kerja tim, yaitu tingkat kolaborasi antar departemen dan ketiadaan ego sektoral dalam organisasi gitu. Kerja tim yang solid mengurangi kesalahan komunikasi. Jika kerja timnya itu solid, nah jika tidak ya akan mengurangi dalam pelayanan gitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, komponennya keempat yaitu adalah manajemen support. Nah, sejauh mana atasan memberi dukungan emosional, teknis dan sumber daya kepada bawahan, itu yang dimaksud dengan manajemen support. Dengan ini, dukungan manajemen menumbuhkan rasa percaya diri kepada perasaan dan kepada karyawannya itu. Jika melayani pelanggan, itu yang komponen yang keempat. Dan komponen yang kelima yaitu adalah goal alignment, yaitu keselarasan antara sasaran kinerja individu karyawan dengan visi dan misi strategis organisasi. Itu yang kelima. Dan yang keenam yaitu adalah effective training, yaitu program pengembangan kompetensi yang relevan dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan staf. Itu yang dimaksud dengan effective dan training. Dan yang ketujuh adalah komunikasi
Komunikasyon, yaitu komunikasi, kelancaran aliran informasi secara vertikal dan horizontal di seluruh tingkatan organisasi. Ya, jika komunikasinya lancar, maka pelayanan atau kinerja kita akan berjalan dengan lancar itu. Dan yang terakhir yaitu adalah reward and recognition, yaitu sistem pemberian apresiasi dan penghargaan yang adil atas kontribusi dan prestasi kerja karyawan. Itu yang dimaksud dengan reward dan recognition. Nah, baik, selanjutnya itu adalah model interseksual, yaitu kesenjangan dalam pemasaran internal. Nah, yang pertama itu adalah internal gap 1, yaitu perbedaan antara pemahaman staf pendukung tentang kebutuhan pelanggan internal dengan harapan sebenarnya dari pelanggan internal gitu. Dan intinya antara perbedaan pemahaman staf pendukung dengan kebutuhan pelanggan, intinya itu beda. Itu adalah internal yang pertama. Dan yang kedua itu adalah internal gap 2, yaitu standar layanan internal yang ditetapkan tidak sesuai dengan pelaksanaan layanan nyata. Jadi, layanannya itu tidak sesuai dengan yang dimaksud gitu. Dan yang ketiga itu adalah internal gap 3, yaitu perbedaan antara harapan pelanggan internal dan layanan yang benar-benar diterima dari rekan kerja atau departemen lainnya. Itu adalah internal yang ketiga. Lanjut selanjutnya itu adalah hubungan inequal dan self-equal. Nah, dalam service profit chain, yaitu kan inequal dan self-equal itu saling berhubungan dalam menciptakan kualitas layanan organisasi. Melalui konsep service profit chain, yaitu bisa kualitas layanan internal yang baik akan meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan. Karyawan yang puas dan termotivasi mampu memberikan layanan yang baik, lebih baik kepada pelanggan eksternal. Sehingga apa? Sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas dan keuntungan perusahaan. Itu jika layanannya itu puas dan baik gitu. Oleh karena itu, keberhasilan kualitas layanan eksternal tidak dapat dipisahkan dari kualitas layanan internal organisasi. Baik, kita masuk ke yang terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu adalah integrasi self-equal dan intelektual, yaitu menunjukkan bahwa kualitas layanan eksternal kepada pelanggan sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan internal dalam organisasi. Self-equal digunakan untuk mengukur kualitas layanan berdasarkan harapan dan persepsi pelanggan melalui dimensi reliability, responsiveness, asuransi, empati, dan tanggung jawab, sedangkan inequal menekankan pentingnya dukungan internal seperti komunikasi, pelatihan, dan dukungan manajemen terhadap kepuasan karyawan. Jika kualitas internal baik, maka kinerja karyawan meningkat sehingga pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih optimal dan akhirnya berdampak pada kepuasan pelanggan, loyalitas, dan keunggulan kompetitif organisasi. Baik, jika ada kesalahan dari penjelasan saya dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang tidak ada batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.